Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan. Memang Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian itu sudah disebutkan. Allah mengatakan, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nawawi rahimahullah mengerjakan satu dari 3 hal. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sekarang kita akan masuk poin baru teman-teman sekalian tentang masalah masuknya Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Nah ini sebuah poin juga yang perlu disinggung sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa bisa ada orang Yahudi di Madinah misalnya? Contoh di Madinah di masa Nabi SAW hijrah itu ada 3 suku Yahudi yang masyhur. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka sudah hijrah ke Madinah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah turun-temurun di Madinah. Kenapa mereka bisa ada di Jazirah Arab? Apa sebabnya? Ya, itu juga kita tahu sampai hari ini ada orang-orang Yahudi di Jazirah Arab, ya, sebagian Jazirah Arab gitu ya. Dan juga ada orang-orang Nasrani seperti di Syria, di Lebanon, ya, ada orang-orang Arab tapi orang-orang Nasrani. Bagaimana ceritanya mereka ini bisa ada di Jazirah Arab? Nah ini yang akan kita bahas. Kita akan mulai, kita bagi dari poin A dan poin B, tergantung waktunya, kita lihat nanti selesai sampai di mana. Tapi di poin A kita mulai dulu dari masuknya Yahudi di Jazirah Arab. Ahli sejarah teman-teman sekalian, kita ambil 2 saja, tentu ada banyak ahli sejarah, tapi yang kami jadikan rujukan adalah Ibnu Athir dan Ibnu Kathir. 2 orang ini ya, Ibnu Athir dan Ibnu Kathir ya. 2 orang yang masyhur dengan panggilan ini tentunya. Mereka kedua menyebutkan bahwasanya awal mula Yahudi masuk ke Jazirah Arab itu adalah kisah seorang raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr adalah seorang raja di negeri Yaman pada masa itu. Ia bermimpi yang membuatnya gelisah tentang gangguan pada keluarganya. Pada masa itu, orang banyak mempercayai dukun, peramal, penyamun, dan penyihir. Maka Rabi'ah bin Nasr pun bertanya kepada para dukun dan para peramal tentang mimpinya. Dan mereka berkata, akan datang pasukan dari Ahbash, dari Ethiopia, yang akan menguasai Yaman dan merebut kekuasaan darinya. Maksudnya, nanti Rabi'ah bin Nasr ini akan dikalahkan oleh pasukan dari Ethiopia. Ini ngarang-ngarang tentunya ya, pada masa itu. Dan nanti kerajaannya Rabi'ah akan habis, dihancurkan. Karena khawatir akan kebenaran berita tersebut, karena Rabi'ah bukan orang yang beragama pada masa itu, dan dia percaya dukun-dukun, ditipu sama dukun-dukun ini, maka dia pun mengungsikan sebagian besar keluarganya ke wilayah Irak, tepatnya di wilayah namanya Hira. Dan akhirnya mereka pun menjadi penguasa di sana. Ada satu not di sini, ada satu raja juga masyhur di wilayah Irak, itu namanya Nu'man ibn Munzir, dan ini dari keturunan Rabi'ah bin Nasr. Pada saat Rabi'ah meninggal dunia, muncullah dari salah satu keturunannya seseorang yang bernama Tabban As'ad. Nah ini Bapak Ibu tolong di garis bawahi nama ini ya. Tabban As'ad adalah keturunan Rabi'ah bin Nasr yang sangat masyhur dengan julukan Tubba. Tubba ya. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qawmu Tubba, dan kaum Tubba. Tubba ini dari istilah bagi raja-raja Yaman. Diambil dari namanya Tabban As'ad. Karena raja ini sangat masyhur. Ini anaknya Rabi'ah bin Nasr. Untuk lebih jelasnya tentunya ada julukan-julukan raja-raja di masa dulu. Seperti orang Raja Romawi, Kaisar, kita tahu ya. Kaisar Romawi. Kemudian ada Persia, ada disilakan dengan Kisra. Ya. Kemudian di Mesir ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang tapi julukan ya. Makanya yang dianggap oleh para ahli sejarah yang mencoba mengejar Nabi Musa dan air tenggelam di Laut Merah itu Ramsis ya, nomor sekian. Tapi julukannya adalah Fir'aun, itu raja-raja Mesir, julukannya Fir'aun. Kemudian kita tahu juga ada raja Ethiopia, nah istilahnya Najasyi ya. Ini istilah-istilah. Nah sama dengan raja-raja Yaman diistilahkan dengan Tubba. Nah keluar nama Tubba ini, julukan ini dari Tabban As'ad. Dan Tabban As'ad ini, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Yaman dan ia memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Tabban As'ad ini terkenal sangat suka dengan perniagaan. Ia pun banyak melakukan perjalanan untuk berniaga. Sampai suatu hari ia tiba di Yathrib. Yathrib ini Madinah sekarang. Nama lainnya Yathrib ya. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melarang kita menggunakan atau memanggil Madinah dengan Yathrib. Ini nama dulu ya. Tabban As'ad ini, dia pernah berniaga, dia datang dengan pasukannya ke kota-kota, negeri-negeri, di antaranya dia tiba di Madinah.
Dan dia sempat meninggalkan salah satu anaknya untuk berniaga di Madinah. Dan masa itu perniagaan Madinah terkenal dengan buah kurma. Lalu terjadilah perselisihan antara anak Tabban Asad dengan penduduk Madinah yang menyebabkan penduduk Madinah membunuh anak Tabban Asad ini. Maka karena marah, Tabban Asad pun segera menyiapkan pasukan besar mengepung Madinah pada masa itu dan ingin membalas dendam kepada penduduk Madinah karena kematian anaknya. Saat tiba di Madinah, tanpa terelakkan lagi terjadi peperangan antara Tabban dengan penduduk Madinah. Tabban sangat dikejutkan melihat kemurahan hati masyarakat kota Madinah, karena pada siang hari mereka berperang dengan pasukan Tabban, tapi malam hari mereka mengirim makanan dan obat-obatan kepada musuh-musuh mereka. Namun Tabban tidak peduli dengan itu, walaupun dia sempat kagum melihat sikap orang Madinah, tapi dia tetap ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Sampai suatu hari, keluarlah dari kota Madinah, 2 orang pendeta Yahudi menemui Tabban dan bertanya kepada Tabban, "Wahai Raja yang mulia, apa yang Anda inginkan di kota ini?" Tabban mengatakan, "Aku ingin membalas kematian anakku dengan menghancurkan kota ini berikut semua penduduknya." Maka kedua pendeta tersebut mengatakan, "Anda tidak akan mampu." Maka kata Tabban, "Kenapa?" Kata kedua pendeta Yahudi ini, karena kota ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir nanti. Nabi Muhammad SAW maksudnya. Dan kami pun berada di kota ini turun-temurun karena hal tersebut. Bila Anda tetap ngotot untuk menghancurkan kota ini, maka Allah akan menghancurkan Anda. Ini keyakinan orang Yahudi tentang kemuliaan kota Madinah. Dan sampai hari ini tentu kita muliakan kota Madinah. Ini menggambarkan bagaimana Yahudi sangat menyadari dan mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka lebih mengenal daripada anak-anak mereka. Makanya Allah menyinggung dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, silakan Anda buka. Surah Asy-Syu'ara, saya juga akan coba memastikan. Ya. Surah nomor 26, ayat 197. Asy-Syu'ara 26, ayat 197 ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menyinggung mereka, ya, para orang-orang Yahudi ini, bagaimana mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain kecuali untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk Nabi terakhir yang mereka yakini. Allah menggambarkan di 197 tepatnya ya. Maaf, bukan 196, 197. Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 197 yang bunyinya, "Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israel." Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Maksudnya mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mereka hijrah ke Madinah untuk itu. Mereka hijrah ke Madinah untuk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan memang Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bahkan mereka sangat yakin akan keluar Nabi terakhir itu. Apalagi yang berpegang teguh pada kemurnian isi Taurat dan isi Injil. Anda bisa lihat dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 dalam Al-Quran, di ayat 157. Ini kita bisa lihat bagaimana Allah menggambarkan kalau Nabi Muhammad SAW memang betul-betul tergambarkan di dalam Taurat dan Injil. Kita yakin itu. Karena ini penyampaian Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi, silakan buka surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 157. Saya akan bacakan. Ayat ini cukup panjang. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Allah mengatakan, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menepis isu kalau Al-Quran dikarang-karang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini masih ada di antara para orientalis, orang-orang barat yang sengaja belajar Islam untuk mencari kekurangan Islam. Mereka masih menyebarkan isu ini, mengatakan Al-Quran adalah susunan, potongan ayat-ayat Injil dan Taurat yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membantah, dia ummi. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bagaimana dia mengarang-arang? Apalagi di masa itu belum ada ya alat kayak kita sekarang, media. Kalau mungkin ada media kayak sekarang, orang masih bisa saja menganggap, oh iya, bisa tinggal copy paste dan diambil gitu kan. Maka ini jelas Allah mengatakan, oh itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Ciri Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar.
yang dilarang oleh Allah, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan juga membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Karena dalam Al-Quran ada hukum-hukum yang menghapus yang tadinya ada dalam hukum Taurat dan Injil. Di antaranya contoh misalnya Bani Israel dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, dalam surah Al-Baqarah digambarkan kalau mereka berbuat dosa besar, cara tobatnya selain bertobat kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, mereka juga membunuh diri mereka. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi membunuh diri dengan taubat. Cukup kata Imam Nawawi rahimahullah mengerjakan satu dari 3 hal. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya, maka sudah cukup. Kemudian dikatakan, maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menerima ajarannya dan memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada maksudnya Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau beruntung. Jadi, memang disebutkan dalam Al-Quran digambarkan kalau sebenarnya ada pada mereka ya ilmu tersebut, ya. Baik, kita tidak panjang lebar jelaskan ini tentunya karena memang ini kalau mau dilanjutkan cukup panjang ya bahasanya, karena dalam surah Shaf juga disebutkan bagaimana Nabi Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel kalau akan datang nanti Nabi setelahnya bernama Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya sungguhnya saya memiliki 5 buah nama, saya Muhammad dan saya Ahmad. Dua-dua maknanya sama, Muhammad sama Ahmad artinya terpuji ya. Kemudian saya Hasyir, yang dibangkitkan manusia setelah beliau dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian beliau juga Aqib, yang tidak ada Nabi sesudahnya. Dan juga beliau adalah, subhanallah saya lupa ya, beliau adalah Hasyir, Mahi juga. Mahi itu artinya yang dihilangkan kesyirikan dengan diutusnya beliau. Jadi ada 5 nama. Ahmad, Muhammad, Hasyir, Mahi, dan Aqib. Ya, ini 5 nama Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita juga nanti akan lihat Bapak Ibu sekalian ke depannya, bi'inillahi ta'ala, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, kalau nama Muhammad belum pernah dipakai di Jazirah Arab. Dan itu didapatkan oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani di negeri Syam. Nanti kita jelaskan di kisah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kita kembali dulu ke kisah Tabban As'ad ini. Kembali tadi ke kisah ya yang sebelumnya, bagaimana Tabban As'ad akhirnya bertemu dengan 2 pendeta Yahudi. Lalu pendeta Yahudi mengatakan, untuk apa anda kesini? Dia mengatakan, saya ingin membunuh penduduk negeri ini karena membunuh anak saya. Dan saya akan hanguskan semua kota ini. Maka kata 2 pendeta Yahudi tersebut, anda tidak akan mampu. Anda tidak akan bisa. Kenapa kata Tabban As'ad? Dia bilang karena ini tempat hijrahnya Nabi terakhir. Kami pun turun-temurun Yahudi ini tinggal di sini karena itu. Maka Tabban As'ad pada saat itu banyak bertanya tentang keyakinan orang Yahudi. Maka dia belajar akhirnya. Sampai akhirnya Tabban As'ad Raja Yaman menganut agama Yahudi. Ikut agama Yahudi. Lalu ia mengajak agar kedua pendeta Yahudi itu pergi ke Yaman. Dan menyebarkan agama mereka di Yaman. Dan kedua pendeta itu pun setuju. Nah ini awal mula ini ya. Pergilah ke Yaman dan tersebarlah akhirnya negeri Yaman menjadi atau banyak orang yang beragama Yahudi. Saat akan balik ke Yaman, pasukan Tabban As'ad melewati Mekah. Dan di sekitar Mekah ada suku Hudzail. Suku Hudzail ini Bapak Ibu sekalian, suku yang tidak menyukai penduduk Mekah, sering ada cekcok. Ya. Juga tidak suka sama penduduk Mekah. Maka dia pikir ini kebetulan ada Tabban As'ad Raja Yaman, udah bentrokin aja sama penduduk Mekah, biar perang sekalian. Begitu kurang lebih gambaran dalam sejarah. Saya tidak terlalu mendalami lebih dalam dari ini karena bagi saya tidak terlalu penting informasinya. Mungkin ada beberapa buku sejarah lebih dalam menjelaskan, tapi bagi saya cukup ini. Intinya Hudzail ini coba menggunakan kesempatan karena Tabban As'ad lagi menuju ke Yaman dan dia lewat Mekah. Karena memang kalau telapak tangan saya ini kita gambarkan Jazirah Arab ya. Di bagian atas utara itu negeri Syam. Kemudian ada Madinah, di bawah Madinah ada Mekah, baru Yaman di bawah. Makanya orang, karena dia dari Madinah, maka dia kalau mau ke Yaman dia lewatin sekitar Mekah. Di sini ada suku Hudzail yang tidak suka sama orang Yaman, tidak suka sama penduduk Mekah. Maka mereka provokasi agar Tabban As'ad ini menyerang Mekah. Maka mereka pun mengutus tokoh-tokoh mereka, ya, kepala-kepala suku Hudzail, menemui Tabban As'ad untuk lagi istirahat. Lalu mereka berkata waktu diizinkan bertemu, "Hai Raja, apakah anda ingin mendapatkan harta yang melimpah tanpa ada perlawanan?" Melimpah banyak sekali, emas, perhiasan segala macam. Tabban Raja dunia, dia mengatakan tentu saja. Lalu kata orang tersebut, di hadapan anda ada sebuah kota bernama Mekah, dan terdapat di dalamnya sebuah bangunan tua bernama Ka'bah. Ka'bah itu penuh dengan emas dan perhiasan. Dan memang di masa itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang di Mekah, kalau mereka di sisi lain berbuat syirikan, tapi mereka juga memuliakan Mekah.
Dan saking memuliakannya kalau kita masuk di masjid itu dalam Ka'bah, maka kita temukan ada banyak sekali emas dan perak, perhiasan mereka kasih, ya mereka kayak wakafin untuk Ka'bah, gitu kan. Bahkan mereka tanam dalam pondasi Ka'bah itu. Seperti itu kurang lebih gambaran. Maka Taban As'ad tamak, mengatakan tentu saja. Gampang sekali, kota ini kecil, tinggal kita serang, pasukannya besar, dia bisa rubuhkan Ka'bah, dia bisa mengambil perhiasan tersebut. Namun sebelum dia masuk menggerakkan pasukannya, dia sempat bertanya kepada dua pendeta tersebut. Ada informasi begini. Maka kata kedua pendeta tersebut, sungguh Anda telah ditipu oleh suku Huzail. Di kota ini ya ada satu rumah tua, itu adalah rumahnya Allah. Dan tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ini menandakan orang-orang Yahudi tahu juga tentang kedudukan Ka'bah. Ya, gitu. Lalu kemudian kata kedua pendeta ini, demi Allah kalau Anda lakukan itu maka Anda akan dihancurkan oleh Allah. Lalu kata Tabban, kenapa? Kata pendeta ini, dua pendeta ini, karena tidak ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ya. Maka kata Tabban, apa saran kalian? Kata kedua pendeta tersebut, hormati Ka'bah itu. Justru kamu masuk, silakan raja ke sana, tawaflah di sekitarnya, karena itu ajaran Nabi Ibrahim dulu, dan muliakan dia, muliakan Ka'bah itu. Maka Tabban mengatakan, bagaimana dengan kalian? Kata kedua pendeta tersebut, kami lakukan bila saja kaum yang penduduk Mekah itu tidak memenuhinya dengan berhala. Sementara kami ulama, kami tidak layak melakukan itu. Jadi sebenarnya dalam buku sejarah ini disebutkan bagaimana orang-orang Yahudi tahu tentang ibadah tawaf itu. Mereka tahu. Karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan mereka mengakui bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah kakek mereka. Ya, karena Yahudi atau Bani Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Gitu kan. Jadi memang ini mereka tahu masalah itu. Maka mereka tidak mau masuk ke sekitar Ka'bah karena melihat ada berhala-berhala. Maka Taban Asad pun mengikuti saran dua pendeta tersebut. Dia mulai tawaf setelah mengetahui caranya. Dan kemudian dia beristirahat sejenak. Pada saat dia tidur dekat Ka'bah, dia sempat bermimpi kalau dia memberikan Ka'bah penutup atau kiswah namanya. Nah, sampai sekarang kain hitam Ka'bah itu dinamakan kiswah. Nah itu dimulai yang pertama memberikan kiswah adalah Taban Asad ini. Di hari kedua, ia bermimpi hal yang sama. Maka ia lalu memerintahkan agar Ka'bah diberikan kiswah yang lebih baik dari kain katun. Inilah awal mula kisah adanya kiswah. Dan karena itu perbuatan baik masih bertahan sampai hari ini karena Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Taban Asad lalu melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman, Bapak Ibu sekalian. Saat tiba di Yaman, ia segera mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Yaman, juga para dukun dan peramal agar menganut agama Yahudi. Para dukun dan peramal yang sudah lama menguasai Yaman menolak karena mereka pemimpin pada saat itu. Dan dukun sama peramal ini memang bermain sama syaitan, iblis. Ya. Sementara ajaran Yahudi kalau murni, ya mereka pasti mengetahui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak boleh. Maka para dukun-dukun ini menolak, para masyarakat Yaman pun yang memang mengikuti dan mengkultuskan, memuliakan dukun-dukun, mereka juga menolak. Masyarakat Yaman saat itu juga sangat mengagungkan api. Dan mereka memiliki satu tumpuan api raksasa besar. Setiap ada yang bertikai, maka kedua belah pihak diutus atau mengutus seseorang yang mewakili mereka, kemudian diperintahkan berdiri di depan pintu gerbang yang ada api itu, ya ada api besar. Nanti kalau dibuka, siapa yang pertama diserang oleh api, maka dia orang yang salah. Tentu ini kebodohan sebenarnya. Tapi sejarah menjelaskan seperti itu. Masyarakat Yaman lalu meminta agar pemimpin mereka, para peramal dan dukun, untuk berdiri di hadapan pintu Ka'bah, tempat tumpuan api yang besar itu. Jadi kalau mereka buka, apinya pasti keluar secara otomatis ya. Mereka meminta untuk membuktikan siapa benar atau siapa salah. Apakah pendeta ini atau dukun-dukun mereka yang salah. Nanti berdiri di depan pintu tersebut, begitu dibuka, siapa yang dilahap oleh api dia yang salah. Begitu keyakinan mereka. Maka mereka minta agar para dukun, pimpinannya berdiri dan pendetanya juga berdiri di situ. Taban Asad setelah bermusyawarah dengan kedua pendeta tersebut, maka pendeta mengatakan kami akan melakukannya. Dan subhanallah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, waktu dibuka pintu tumpuan api tersebut, api melahap si dukun, ya. Dan mati. Maka dengan ini akhirnya ya penduduk Yaman masuk ke dalam agama Yahudi ya. Dan tentunya ada kisah sedikit di sini pada saat api itu dibuka dan api itu menyerang pendeta sempat menyerang si dukun sempat melarikan diri. Lalu penduduk Yaman memaksa mereka untuk kembali lagi. Lalu setelah kembali dibuka yang kedua kalinya, ternyata api itu menghanguskan dan membunuh, terbakarlah si dukun tadi. Berjalan waktu, Taban Asad meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya bernama Hassan.
Hasan ini sangat percaya diri dan ia ingin melebarkan sayap kekuasaannya. Ia membentuk pasukan lalu ia keluar ingin menyerang seluruh dunia agar menaklukkannya. Ini anaknya Tabban As'ad bernama Hassan. Ya. Kita sekarang pindah ke generasi setelahnya. Ini kan Rabi' bin Nasr tadi punya anak Tabban As'ad. Sudah panjang lebar kita ceritakan cerita Tabban As'ad. Sekarang Tabban As'ad sudah meninggal menganut agama Yahudi dan ada anaknya bernama Hassan. Ini turunan Yaman semuanya. Tentu di masa itu, Bapak Ibu sekalian, di masa itu ya keyakinan tentang beriman kepada Allah ada di tangan orang Yahudi dan orang Nasrani, gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW belum diutus, gitu ya. Hasan ini sangat percaya diri dan dia ingin coba menyerang, ya, membentuk pasukan dan ingin menguasai, ingin menjadikan Yaman sebagai negara adik kuasa lah di masa itu. Dan dia sempat bertanya kepada para prajuritnya, siapa kira-kira negara yang paling kuat di dunia pada masa itu? Maka salah satu pemimpin yang panglima perang mengatakan Persia. Persia ini wilayah yang sangat luas. Jadi kalau Yaman itu ada, kalau tadi telapak tangan saya ini saya gambarkan Jazirah Arab. Yaman ada di bagian bawahnya. Kalau Anda searching di Google tentang Jazirah Arab, Anda akan lihat bentuknya ya mirip-mirip lah ya, telapak tangan mungkin kurang lebih. Di bagian bawah itu Yaman. Nah ini Yaman memang besar sebenarnya, tapi dia kecil kalau dibandingkan Persia. Karena Persia itu ada di daerah timurnya Jazirah Arab. Persia itu Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, ini semua masuk wilayah Persia. Maka dia dengan percaya dirinya Hasan mengatakan, saya akan mulai menyerang Persia dulu. Pasukan pada saat itu mulai bergerak ke Persia, tapi di tengah jalan pasukan ini mulai berpikir, kita ini disuruh menyerang Persia oleh Hasan, tapi untuk apa gitu? Persia ini negara yang sangat besar, bisa habis percuma kita dibunuh gitu ya. Maka Hasan pun ya pada saat itu tetap ngotot. Waktu pasukannya memberikan masukan, dia tidak mau tahu. Pokoknya intinya saya ya maunya menyerang gitu. Maka Hasan ini pun sangat sensitif dia. Dia untuk berhati-hati ya. Dia seorang raja dan panglima perang. Dia tidak membolehkan sembarangan orang masuk ke kemah dia selama perjalanan menuju ke Persia. Kecuali orang yang dia percaya. Para pemimpin pada saat itu mulai diskusi. Panglima-panglima perang yang lain. Ini percuma ini. Hasan ini orang yang otot, keras kepala, gak mau dengar gitu ya. Dan bagaimana kalau kita sampai pergi ke Persia dan kita kalah semuanya nih. Habis Yaman, tidak ada pemimpinnya lagi. Maka para pemimpin akhirnya mulai berdiskusi dan mengatakan, tidak ada yang bisa masuk leluasa ke dalam kemahnya Hasan untuk membunuhnya agar berhenti ini keputusan, kecuali saudaranya bernama Amr. Para pemimpin lalu menawarkan kepada Amr, wahai Amr, ini kakakmu Hasan ini udah ngawur. Masa mau pergi serang Persia? Persia negeri besar. Kalau kita terbunuh semuanya, habisin. Nggak akan ada peluang untuk kita bisa menyelamatkan diri. Dan bisa saja Yaman habis pemimpinnya karena semua sudah keluar di sini. Maka mereka mengatakan, coba bagaimana kalau kau terima saran kami? Hasan ini coba berikan masukan. Tidak mau dengar, bunuh saja dia. Dengan cara kamu. Kalau kau berhasil membunuhnya, maka kami akan menobatkan kamu sebagai raja. Langsung kami nobatkan kamu sebagai penggantinya. Gitu kan? Ada satu orang, namanya julukannya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini, salah satu dari panglima perang yang tidak setuju dengan pendapat itu. Lalu dia mengatakan kepada Amr, hai Amr, ingat, tidak ada orang yang membunuh saudaranya sendiri kecuali nanti dia akan ditimpa kesedihan yang berkepanjangan. Dan aku sarankan jangan kamu membunuhnya. Jangan ikuti saran para panglima ini. Bicara baik-baik dengan saudaramu, siapa tahu dia mau menerima. Namun Amr tidak mau dengar Dzurru'ain, dia sudah tamak dengan penawaran. Karena cuma tusuk kakaknya, mati, dia jadi raja. Gitu. Maka dia pun hanya masuk ke dalam kemah kakaknya, di saat kakaknya lagi tidur, dia membunuhnya. Lalu Dzurru'ain, Amr sempat didobatkan jadi raja langsung di tempat itu. Dia menuliskan sebuah pesan, dia mengatakan pesan ini tolong disimpan di sisimu hai Raja Amr ya, bahwasanya saya tidak terlibat dalam pembunuhan ini ya. Satu waktu kau akan membutuhkan surat ini. Setelah membunuh kakaknya ternyata betul terjadi dalam kehidupan Amr, dia merasa sedih sekali karena dia telah membunuh kakaknya Hasan dan tidak bisa tidur, tidak bisa makan, terganggu sekali. Setelah bermusyawarah dengan banyak orang-orang yang bijak dan tentu sudah balik ke Yaman ceritanya karena tidak jadi menyerang Persia ya, karena Hasan sudah terbunuh. Maka ada orang yang memberikan masukan, mengatakan, engkau tidak akan pernah tenang, hai Amr, sampai kau membunuh orang-orang yang telah menyarankan untuk membunuh kakakmu. Maka Hasan pun akhirnya mengambil keputusan, Amr mengambil keputusan untuk membunuh semua panglima perang yang memberikan saran kepada dia untuk membunuh kakaknya Hasan. Maka dia pun membunuh semuanya, dan salah satu panglima perang itu adalah Dzurru'ain. Maka Dzurru'ain pada saat tiba giliran akan dipenggal lehernya, dia mengatakan, wahai Raja Amr, saya sudah titipkan surat kepada anda di saat anda dinobatkan jadi raja dan anda membunuh kakak anda Hasan. Maka cobalah buka gitu kan. Maka
Amr pun membuka dan ternyata di dalamnya ada pepatah bahasa Arab yang Dzu Ru'ain menulis untuk mengingatkan, jangan membunuh saudaramu dan aku berlepas diri kalaupun kau melakukannya. Maka satu waktu, kalau engkau akan menghukum mati orang-orang yang membunuh saudaramu, jangan engkau menghukumku. Maka akhirnya, ya, Amr pun memaafkan Dzu Ru'ain. Semua panglima perang dibunuh kecuali Dzu Ru'ain. Setelah Amr wafat, maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, ya, kita kembali ke kaki awal tadi, ya, saling merebut tahta. Akhirnya Yaman pun jadi kacau pada saat itu. Saat Yaman jadi kacau, Bapak Ibu sekalian, muncul satu orang perampok jalan bernama Hunay'ah Dzi Shanatiq. Hunay'ah Dzi Shanatiq ini dia menunggangi kekacauan politik yang sedang ada. Dia perampok jalan. Karena setelah meninggal Amr, maka anak-anaknya berebut tahta, gitu kan? Kan Rabi'ah bin Nasr tadi, kakek pertama, yang mimpi kacau, ya, keluarganya, konsumsi sama dukun. Kemudian ada diteruskan kerajaannya oleh anaknya Tabban As'ad, sudah kita ceritakan panjang lebar tadi. Setelah Tabban meninggal, anaknya Hasan memimpin. Hasan dibunuh oleh Amr, lalu Amr pun membunuh para panglima yang menyarankan untuk membunuh Hasan. Lalu Amr pun meninggal dunia. Nah, setelah Amr meninggal, anak-anak ya Tabban As'ad ini dan Rabi'ah bin Nasr ini berkacau, mereka memperebutkan tahta. Datanglah tadi satu orang yang agak unik nih ya, yaitu ya Hunay'ah Dzi Shanatiq, perampok jalan. Dia tiba-tiba bawa pasukannya menyerang istana dan akhirnya merebut istana dan menobatkan diri menjadi raja Yaman pada saat itu. Hunay'ah ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, tentu ini kami ringkas-ringkaskan ceritanya, tapi memang harus kita sampaikan tentang kisah Yaman ya. Hunay'ah ini zalim, karena dia perampok jalan. Perampok, suka ngambil harta orang, tiba-tiba jadi raja. Maka dia zalim dengan masyarakatnya. Ngambil haknya orang sana sini, membunuh orang yang dia tidak suka, segala macam lah. Kisah panjangnya, Bapak Ibu sekalian, atau kisahnya cukup panjang, dan jelas kesimpulannya, setelah dia berkuasa beberapa waktu, tidak disebutkan dalam buku sejarah berapa lamanya, ada dari turunan Rabi'ah bin Nasr yang namanya Dzu Nuwas. Nah sekarang dua orang ini kita bahas ya. Hunay'ah, ya, Dzi Shanatiq, yang perampok jalan yang merebut kekuasaan setelah Amr meninggal tadi. Dan ada keturunan dari Rabi'ah bin Nasr, masih saudaranya Amr, yang berjulukan Dzu Nuwas, ya, yang mendatangi istana, kemudian diam-diam, dan dia berhasil membunuh Hunay'ah. Sehingga kerajaan kembali ke tangan Dzu Nuwas, atau keturunan Rabi'ah bin Nasr. Habislah kekuasaan ya Hunay'ah Dzi Shanatiq. Sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, tentunya ya kita tinggalkan kisah tentang Yaman, ya, tentang Yaman dan bagaimana agama Yahudi masuk ke sana. Tentu kalau kita ingin bahas tentang kisah bagaimana kerajaannya Amr, kesehariannya, ini butuh penelitian yang lebih jauh, tapi tidak penting buat kita bahas itu tentunya, karena tidak ada hubungannya dengan agama Islam juga ya. Nanti kita lebih penting membahas tentang dari kelahiran Nabi SAW, peperangan beliau dan seterusnya. Tapi ini adalah informasi tentang bagaimana saja Yahudi masuk ke Jazirah Arab, dimulai dari mereka hijrah ke Yaman, hijrah ke Madinah, kemudian mereka menyebarkan agama Yahudi di Yaman, dan sampai akhirnya berdirilah kerajaan atau Yaman, kerajaannya dan masyarakatnya menganut agama Yahudi. Insya Allah kedepannya Bapak Ibu sekalian kita akan membahas tentang masuknya Nasrani di Jazirah Arab. Masuknya Nasrani di Jazirah Arab. Dan insya Allah kita tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan ini. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, karena ini butuh Bapak Ibu lebih fokus ya untuk mempelajari dan menekuni kembali ini. Dan tentu ini sekali lagi Anda bisa kembali, kalau tadi, oh Ustaz, nama-namanya banyak banget yang disebutin, mungkin kami tidak bisa hafal semuanya. Memang saya tidak sarankan Anda menghafal semuanya ini ya. Tapi kalau Anda ingin mendengar kembali, insya Allah Anda bisa kembali ke playlist YouTube kami untuk mendengar ulang tentang masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Nanti kedepannya kita akan masuk insya Allah, masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Moga saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Maka sampai sini dulu kita bahas, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, silakan diambil dan diamalkan. Wa ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.